Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rise Merista dengan NIM 1905 156006 dari program studi PPKN Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah adat yang hampir punah di Kecamatan Tambusai. Adat tersebut yaitu adat hitan, menggendong anak menuju sungai untuk berendam sebelum dilaksanakannya hitan di Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu, Riau. Pembahasan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Kajian Masyarakat Indonesia yang diampu oleh dosen saya, Bapak Supentri MPD. Kepada Bapak, disilahkan untuk menonton dan menikmati video ini. Dan semoga teman-teman semua yang menonton juga menikmatinya. Nah, kali ini saya akan berbincang dan mewawancarai seorang narasumber, yaitu Datuk Kepala Adat Suku Majulelo di Luhak Tambusai yang bernama Bahtar Yamin. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, saya sekarang sedang berada di Pekanbaru dan Datuk tersebut sedang berada di Tambusai, mengharuskan saya untuk mewawancarai beliau dari jarak jauh, yaitu dengan video call. Jadi langsung saja, inilah dia video wawancara saya dengan Datuk Kepala Adat Suku Majulelo tersebut yang membahas mengenai adat hitan yang hampir punah di Kecamatan Tambusai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu tentang kebudayaan yang hampir punah di daerah Tambusai, Rokan Hulu, Riau, dengan judul Upacara Adat Melayu Riau Menggendong Anak Menuju Sungai untuk Berendam Sebelum Dilaksanakannya Hitan. Nah, baiklah, kita sedang bersama dengan narasumber kita yaitu seorang Datuk Kepala Suku Majulelo. Baiklah, mohon maaf kepada Datuk. Apakah Datuk bisa memperkenalkan diri? Baik, kami bernama Bahtar Yamin atau dengan gelar Datuk Majulelo, Ketua Suku atau Induk Suku Majulelo, Dalu Tambusai. Nah, apakah Datuk warga asli Kecamatan Tambusai? Alhamdulillah, kita asli keturunan Tambusai atau tepatnya dari Dalu. Baik, selanjutnya kita masuk langsung kepada topik kita, yaitu saya akan mengajukan pertanyaan kepada Datuk. Bisakah Datuk jelaskan sedikit tentang upacara adat hitan ini yang menggendong anak sebelum dilaksanakannya hitan, seperti apakah adat tersebut? Baik, menggendong anak membawa ke sungai untuk berendam itulah salah satu bagian dari prosesi adat hitanan, di mana dalam proses menggendong anak membawa ke sungai, di mana yang menggendong anak itu adalah pamannya, boleh adik dari ibu yang akan dihitan ataupun abang dari ibu yang akan dihitan ataupun suami dari adik perempuan ataupun kakak perempuan dari bapak yang akan dihitan. Itu yang biasa kita laksanakan. Kemudian kenapa kita laksanakan menggendong ke sungai adalah sebagai obat atau cara kita, karena zaman dulu medis ini masih langka sehingga untuk pembiusan segala macam belum kita kenal, maka dilaksanakanlah dengan cara berendam atau mandi di sungai. Mandinya itu sampai si anak yang akan dihitan merasa kedinginan, hingga ketika dihitan tidak merasa sakit lagi. Itulah tujuannya. Dan dalam hal menggendong untuk bawa ke sungai adalah memberikan motivasi, memberikan semacam hiburan pada anak kita hitan supaya lebih senang lagi dalam menghitannya, nanti dia tidak takut. Itulah tujuannya sebenarnya. Baik, selanjutnya apakah bisa Datuk jelaskan seperti apa sih prosedur atau tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat hitan ini, seperti apa, Datuk? Hitan
adalah bagian dari adat luhak tambusai, di mana sebenarnya kita ini bagi seorang anak laki-laki itu akan dilaksanakan, tetap akan dilaksanakan, atau zaman dulu memang suatu kewajiban untuk melaksanakannya, karena upacara yang notabene adalah yang dilaksanakan secara adat, maka tata caranya juga dalam adat itu ada, bukan sembarang saja bisa kita laksanakan. Yang jelas kalau si anak sudah berumur lebih kurang 10 sampai 12 tahun dan setelah selesai ataupun tamat mengaji baca Al-Quran, maka anak akan dihitankan, di mana pada acara hitan itu akan dilaksanakan khatam kaji. Prosesnya adalah kalau anak sudah tamat Al-Quran dan sudah mau dihitan, maka si orang tua akan melaporkan, akan menyampaikan kepada datuknya atau ibu sukunya, atau lebih kalau kita di Hindu atau Musai, induk sukunya, dan induk sukunya nantilah yang akan melaksanakan tata tertib acara tersebut menurut jalur adat yang biasa dilaksanakan. Dan orang tua, karena notabene adalah anaknya yang akan dihitankan, maka pelaksanaan orang tua akan merasa bangga dan dilaksanakan secara meriah. Prosesinya ketika seorang anak yang akan dihitan, maka kita berikan ataupun kita nasihati atau juga kita berikan kegembiraan supaya anak itu tidak takut dalam masalah hitan nanti. Pertama, dia tadi melaporkan kepada datuknya ataupun sukunya atau induk sukunya, kemudian barulah diundang kaum kerabat untuk melaksanakan rapat kerja. Setelah itu barulah ditetapkan hari hanya, di mana tata cara itu yang pertama kita laksanakan paginya adalah khatam Al-Quran. Kemudian setelah khatam Al-Quran barulah anak kita gendong dibawa ke sungai, dan di pinggir sungai sebelum dia mandi kita akan tepung tawari. Setiap datuk akan memberikan tepung tawari. Tujuannya adalah sekali lagi memberikan motivasi, menggembirakan anak supaya jangan takut dalam melaksanakan proses hitanan itu. Nah, setelah dilaksanakan tepung tawar, seluruh datuk-datuk telah menepung tawari si anak, maka barulah mereka atau dia kita mandikan ke sungai. Kenapa kita sebut mereka? Karena melaksanaan hitan ini biasa dilaksanakan beramai-ramai supaya lebih meriah lagi. Setelah anak-anak itu dingin, masa keringnya atau menggigil sehingga rasa untuk rasa taraf perasaannya itu sudah dingin, maka barulah kita laksanakan hitan. Karena zaman dahulu kita belum mengenal namanya obat bius segala macam, hingga laksanaannya seperti itulah yang dapat dilaksanakan zaman itu. Dan setelah ini mandi, barulah dibawa ke rumah lagi, yang diarak-arak lagi dan dihitankan. Setelah dihitan baru pula diupah-upah. Ya, dengan artian diupah-upah adalah memberikan semangat kembali supaya anak itu tidak merasa takut dan memberikan nasihat ketua bahwa dia sekarang sudah dewasa. Itulah tujuan dari melaksanakan hitan tersebut. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Datuk, seperti apa sih eksistensi atau keberadaan adat hitan ini saat ini di Tambusai? Apakah masih banyak masyarakat Tambusai yang masih melaksanakan adat ini? Baik, untuk daerah Tambusai atau luar Tambusai khususnya, pelaksanaan hitan ini sudah jarang dilaksanakan karena mengingat kesibukan orang zaman ini, kemudian biayanya, juga kesempatan atau waktunya, sehingga masyarakat kita lebih memilih yang praktisnya saja. Kenapa? Karena memang pelaksanaan adat istiadat ini kita membutuhkan banyak waktu dalam pelaksanaannya. Bukan hanya dalam hitanan, banyak lagi yang lain yang sudah ditinggalkan, bahkan boleh kita mengatakan sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita adat tersebut, seperti khatam atau membersihkan gigi atau merapikan gigi, kemudian tindih yaitu memasang anting atau subang pada anak perempuan, sekarang juga sudah mulai ditinggalkan, padahal itu adalah bagian dari adat. Jadi hal hitan khususnya ada memang, tapi sudah tidak banyak lagi dilaksanakan. Hanya orang-orang tertentu saja yang masih melaksanakan acara adat atau prosesi adat di tanah ini. Baik, terima kasih Datuk. Selanjutnya saya ingin
bertanya lagi, seperti apa sih menurut Datuk solusi agar upacara adat ini masih tidak hilang atau dilestarikan oleh masyarakat Tambusai. Jadi menurut Datuk seperti apa sih solusi dan caranya? Baik, solusi ataupun cara supaya prosesi adat ini tidak punah dimakan masa, mungkin paling tidak datuk-datuk ataupun pemuka-pemuka adat yang ada di luar Tambusai masih bisa menyarankan kepada anak kemenakannya untuk melaksanakan prosesi yang jarang sekali dapat kita laksanakan ini. Tujuannya supaya prosesi adat itu tidak punah. Dan satu hal lagi, himbauan yang sampaikan kepada anak kemenakan bahwa jadi mari kita lestarikan kembali adat kita sehingga adat itu tidak punah ataupun tidak hilang dimakan masa. Baik, saya rasa sudah cukup sedikit pembelajaran dari Datuk mengenai adat di Kecamatan Tambusai, yaitu adat menggendong anak sebelum hitan. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Bahtari Amin karena sudah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Baiklah, akhirul kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video wawancara bersama Datuk Majulelo. Nah, dapat saya simpulkan dari wawancara tersebut yaitu adat hitan ini yaitu menggendong anak ke sungai untuk berendam sebelum dilaksanakannya hitan bertujuan untuk memberikan motivasi kepada sang anak yang akan disunat agar ia tidak khawatir dan takut lagi untuk menghadapi sunat rasul tersebut. Saya juga pengampu adat Luhak Tambusai dan seluruh masyarakat Tambusai berharap agar adat hitan ini terus dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakat Tambusai. Hal ini tentu saja bertujuan untuk supaya adat istiadat di Kecamatan Tambusai tidak punah dimakan oleh waktu dan dapat dilaksanakan secara turun-temurun. Baiklah, saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini mengenai adat hitan di Kecamatan Tambusai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supentri dan teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.